Eh, Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk seputar tentang hierarki ini. Saya coba bagi dalam dua kategori, Romo, pertanyaannya. Kita akan masuk dulu ke beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih informatif. Baru kemudian nanti kalau sudah terjawab, kita akan masuk ke pertanyaan yang mungkin lebih mendalam. Begitu, Romo, boleh ya? Boleh. Iya, jadi ada sebuah pertanyaan pertama, apakah paus itu hanya bisa dipilih dari kardinal? Lalu kemudian, Itu dulu. Iya, ya. kebetulan iya. Itu kita harus buka kitab hukum kanonik ya, karena semuanya ada aturan, semua aturan ada di situ. Kitab hukum kanonik ini, buku ini ada mata kuliahnya sendiri di Kentungan, di STF juga. Jadi mungkin umat juga nggak mendalami ini, tapi kami membaca ini, dan itu ada semua. Siapa yang harus ini, siapa yang akan menjadi paus, dan lain sebagainya, itu semua aturan-aturan ada di sini. Jadi iya, jawabannya iya itu di sini. Kalau saya nanti bahas makin lama nanti kalau ditunjukin. Nanti silahkan aja nih penerbitnya obor nih kalau mau baca-baca. Baik, jadi jawabannya paus dipilih dari kardinal. Lalu kemudian tadi ada yang bertanya tentang diakon dan prodiakon. Tadi sepertinya Romo sudah menjelaskan sebetulnya ya. Diakon itu siapa, jadi saya kira tidak perlu ditanyakan. Nah, lalu ada pertanyaan informatif terakhir, apakah Antioquia itu jemaat mula-mula Kristen, Romo? Di Antioquia sebetulnya kalimatnya adalah di Antioquia lah mereka disebut pertama kali sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Karena sebelum disebut sebagai pengikut Kristus, mereka tuh banyak sebutannya. Mereka sempat disebut aliran baru lah, aliran sesat lah, sekte baru lah, atau sekte Yahudi baru lah, apalah itu. Tapi ternyata di Antioquia, orang-orang di luar jemaat itu melihat, nah ini menarik nih, kenapa akhirnya orang-orang yang di luar jemaat itu bisa menyebut mereka sebagai pengikut Kristus. Itu kan artinya ada Kristus yang mereka tampakkan keluar, sehingga akhirnya orang-orang menyebut jemaat ini adalah bukan sekte baru, ini adalah pengikut Kristus. Gitu. Jadi disebut sebagai pengikut Kristen, pengikut Kristus itu artinya Kristen, pengikut Kristus. Baik, Ya, jadi rumusannya sudah lebih sempurna ya, Romo ya? Iya. Oke, thank you. Itu Apalagi? dia pertanyaan-pertanyaan informatif, Romo. Kita masuk ke pertanyaan yang lebih rumit nih sekarang. Pertanyaan pertama dari Istudianti Priyatmi, Romo. Romo, apakah yang sudah melepaskan keterikatan dari gereja Katolik tetap tercatat dan tidak dihapus? Tetap dihitung sebagai warga Katolik atau bagaimana? Iya, iya, betul. Tidak dihapus dan tetap tercatat. Jadi sekali orang dibaptis dalam gereja Katolik, dicatat dalam buku baptis, namanya tercatat di surga. Ketika dia mengeluarkan dirinya sendiri dari gereja Katolik, namanya tetap ada, nggak kita hapus. Itu dia masih terdaftar di gereja Katolik. Someday, somehow, ketika dia mau balik lagi, ya balik aja, nggak usah dibaptis lagi. Karena kamu masih warga kami. Hanya kamu yang mengeluarkan diri. Gitu. Lalu bagaimana caranya untuk balik diri? Ya balik lagi dengan menerima sakramen tobat. Menerima sakramen tobat, mengakui kembali lagi ke kawanan. Ya, kembali ke kawanan. Satu kandang, satu gembala. Baik, terima kasih Romo. Semoga terjawab pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan dari Bapak atau Mas Sugeng. Romo, kalau Paulus itu termasuk rasul juga atau tidak? Kalau sebagai rasul, diangkat oleh siapa? Ya, ini kisahnya agak panjang. Jadi Paulus itu, ini resume aja, nanti Anda bisa baca sendiri di Kisah Para Rasul. Resumenya adalah Paulus itu mengaku diri sebagai rasul. Dia mengaku sendiri sebagai rasul itu bukan karena diangkat siapa-siapa, tetapi karena ditunjuk sendiri oleh Yesus menurut kesaksiannya loh. Tapi kan kesaksiannya ini kan sangat subjektif ya, karena kan yang ngalamin dia sendiri gitu. Nah, oleh karena itu butuh ada pengakuan dari jemaat yang besar, apakah betul
Paulus ini dengan cerita dan pengalamannya, dia betul-betul ditampakkan oleh Yesus. Kita tahu dalam Kisah Para Rasul bab 11 kalau nggak salah, pada awal mulanya jemaat Kristiani menolak, lu siapa lu ngaku-ngaku? Lu dulu mau ngejar-ngejar kita loh. Sekarang lu ngaku-ngaku loh jadi pengikut Kristus. Lu buktinya apa? Saya ini udah ditampakkan oleh Kristus di Damsyik. Dia menyalahkan saya dan sebagainya. Nah, tiba-tiba datanglah Barnabas. Barnabas yang memberikan testimoni. Teman-teman bener loh. Paulus ini bener loh. Tapi nggak bisa begitu, nggak bisa langsung ya. Akhirnya Saulus dirumahkan dulu di Tarsus selama beberapa waktu, sampai akhirnya Barnabas, waktu dia diutuskan Antiokhia, menjemput Saulus untuk dibimbing menjadi rasul dalam tanda kutip, menjadi uskup, menjadi penilik jemaat, dan membentuk jemaat di mana-mana. Jadi prosesnya agak sedikit beda kalau Paulus, agak sedikit khas dibandingkan dengan 12 rasul yang lain. Tapi tentu dia juga adalah rasul karena dia menjalankan tugas juga sebagai uskup pada waktu itu, membentuk jemaat, merawat di mana-mana, bahkan sambil masih mengirim surat kemana-mana. Itu, meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi toh kesaksiannya diterima oleh 12 rasul, mengakui dan menerima, ya betul, Paulus, kami terima kesaksian. Kalau nggak diterima kesaksiannya, nggak mungkin dia nongol di kitab suci juga. Pasti dibuang itu surat-suratnya dia itu. Dan kisahnya nggak ada di kitab suci, pasti. Itu jawabannya. Baik, Romo, terima kasih. Artinya Paulus termasuk rasul, tapi dengan proses yang berbeda. Iya. Silakan nanti Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, mungkin kalau mau memperdalam di Kisah Para Rasul ya. Iya. Ada pertanyaan dari Fidelis Suhendra, Romo. Apakah seorang bruder boleh melakukan tugas diakon? Ya, selama uskupnya memperkenankan, ya silahkan, sumonggo. Kan saya lagi yang punya kuasa mengembalakan, menguduskan, dan mengajar adalah uskup. Kalau pada saat tertentu uskup memberikan peraturan, di keuskupan ini para bruder dipersilahkan untuk membantu melakukan tugas diakon, yang seperti tadi ya. Berhubung nggak ada diakon, berhubung prodiakonnya nggak ada, udah pada tuwek-tuwek, misalnya, jalan aja udah susah, mau bagi komuni aja udah gemeteran, misalnya. Nah, bruder-bruder yang muda-muda diangkat di keuskupan tertentu misalnya, ya itu terserahnya uskup. Sekali lagi, itu kuasanya dia. Itu. Oke, baik. Terima kasih Romo. Semoga terjawab pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan tadi terkait klerikus pengembara. Romo tadi sempat singgung. Betul. Ya. Bagaimana kalau ada Romo yang dikeluarkan oleh seorang uskup dari suatu wilayah dan kemudian dia nomaden? Itu gimana tuh Romo? Nasib Romo itu? Ya, kasihan. karena tugas melaksanakan tugas-tugas jabatan imamat itu kan terikat pada wilayah teritorial, dan wilayah teritorial gerejawi itu kan ada di bawah wewenangnya uskup. Jadi kalau ada seorang Romo dikeluarkan, misalnya contoh saya dikeluarkan dari jabatan imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta oleh Bapak Kardinal, saya dikeluarin, Romualdo kamu keluar, nggak boleh, nggak usah jadi anak buah saya lagi, kamu tidak boleh merayakan sakramen dan kuasa imamat apapun yang saya berikan di wilayah saya. Terus saya melamar nih ke Keuskupan Purwokerto, Bapak Uskup Purwokerto, tolong dong, saya udah ditabiskan, tapi saya kan harus punya izin nih untuk merayakan sakramen. Nggak boleh. Nggak bisa. Ya udah saya cari, kalau nggak ada uskup yang mau, ya udah. Nggak ada artinya imamat saya kalau gitu. Karena imamat itu nggak bisa dipisahkan dari imamatnya uskup. Imamatnya imam itu nggak bisa dipisahkan dari imamatnya uskup. Jadi kalau nggak ada uskup yang mau menerima, ya makanya kalau jadi imam yang benar supaya jangan dikeluarin gitu artinya. Supaya jangan dikeluarin dari keuskupan. Baik Romo, terima kasih. Nah ini ada runtutan pertanyaan berikutnya Romo. Kalau tadi misalnya seorang imam kemudian disuspensi atau tidak diinkardinasi lagi gitu ya. Judulnya disuspend ya, suspend. Ya. Kemudian dia melakukan sakramen secara diam-diam. Ekaristi, mungkin mendengarkan pengakuan dosa. Apakah sakramen itu tetap sah dan menjamin keselamatan? Ini pertanyaan dari Maria Adiska. Ya,
ada aturan, saya lupa di mana, mohon maaf, tapi kayaknya saya sempat baca juga, dalam keadaan darurat bisa. Ya, dalam keadaan darurat, ya, darurat artinya darurat itu dia nggak bisa mencari imam lain gitu, misalnya di tempat terpencil, kebetulan ada imam nomaden di situ, cuman hidup bikin tenda doang, masak-masak sendiri, terus untuk ada orang mau mati nih, udah mau meninggal nih kan, mau cari romonya harus jalan 3 hari lamanya itu. Waduh, ternyata ada mantan imam yang masih imam, belum ngapa-ngapain dan nggak nikah juga, pokoknya dia hidup sendiri, tetap imam tapi dia tidak terikat akan tugas tertentu. Setahu saya, kalau salah mohon maaf. Setahu saya bisa, tapi dalam kondisi dan syarat ketentuan tertentu. Jadi nggak dalam keadaan biasa. Kalau yang bersangkutan bukan disuspensi tetapi diekskomunikasi bagaimana? Oh, kalau diekskomunikasi lain. Kalau diekskomunikasi itu diekskomunikasi ya benar-benar hak-haknya sebagai warga gereja Katolik udah nggak ada. Jadi benar-benar dikeluarkan dari komunitas. Kalau suspensi itu kan dia tetap menjadi warga gereja Katolik, tapi dia tidak bisa menjalankan tugas-tugas imamatnya karena disuspend, ya, ditahan, suspended gitu. Tapi kalau diekskomunikasi itu ya udah sekeluar-keluarnya udah dikeluarkan. Makanya kan soal pengikat tadi, kalau orang yang mengeluarkan dirinya sendiri, dia tetap terdaftar. Tapi kalau gereja yang mengeluarkan dia, ya itu udah berarti ya terlepas, itu udah selesai gitu. Dan ada satu hukuman yang mengakibatkan ekskomunikasi langsung itu adalah hukuman aborsi. Orang yang melakukan aborsi dan berhasil itu hukumannya ekskomunikasi langsung. Jadi harus tahu ya. Next. Baik, Romo. Ini masih seputar pengeluaran juga nih kayaknya. Waduh, kok rame ya ini. Mungkin terpengaruh dengan berita-berita akhir-akhir ini ya, Romo. Bagaimana apabila ada seorang Romo yang setelah penyelidikan ternyata terbukti melakukan kesalahan? Waduh. Tindakan gereja atau uskup seperti apa? Ya, itu tentu harus tanya uskupnya ya. Harus tanya uskup, ya pasti dengan bijaksana lah yang terbaik. Saya lagi kan tadi tujuannya adalah demi apa tadi? Demi keselamatan, demi kesejahteraan seluruh tubuh ya kan. Bahkan kadang-kadang kalau kita untuk badan ini supaya kadang-kadang kalau badan itu kan satu sakit semua ya, betul ya. Jadi entah harus dikeluarin, kayak misalnya jari saya nih. Ini kalau waktu itu saya kecelakaan nih, kan jari saya kecelakaan nih. Waktu itu jari saya tuh udah kepotong terus biru. Ini kalau waktu itu dokternya bilang kalau jarinya dipaksa dijahit, itu bakal merusak seluruh jaringan badan saya. Jadi keputusannya waktu itu, frater, jarinya frater dipotong aja supaya yang lainnya sehat. Nah, itu. Mungkin keputusan terbijak, ya mungkin juga harus bukan dikeluarkan ya dengan kebijaksanaan. Bahkan Paulus sendiri Paulus juga pernah mengalami suspensi seperti saya ceritakan tadi. Waktu dia bikin onar di Yerusalem, di Damsyik dia bikin onar, banyak orang membunuh dia. Lalu jemaat-jemaat itu malah jadi was-was, wah ini gimana nih gara-gara ada satu orang ini. Akhirnya Paulus dirumahkan, dipulangin ke kampung halamannya di Tarsus. Begitu Paulus dipulangin ke Tarsus, lalu ada kalimat, jemaat lalu hidup dalam keadaan damai dan bertambah banyak. Nah itu kan demi kesejahteraan seluruh tubuh. Ya kadang-kadang ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh uskup juga, tentu dengan bijaksana. Tapi sekali lagi tujuannya adalah demi seluruh tubuh, demi seluruh jemaat. Baik, Romo. Kita kembali ke kitab suci. Yes. Tadi Romo cerita tentang 12 rasul dan salah satu dari 12 rasul itu yang kemudian digantikan Matias adalah Yudas Iskariot yang berkhianat. Pertanyaan dari salah satu peserta kelas peziarah ini, apakah itu boleh dikatakan sebagai kesalahan yang dilakukan Yesus ketika memilih Yudas Iskariot? Saya nggak mau mengatakan begitu, berarti kan kalau saya mengatakan, wah Yudas Iskariot salah, berarti Yesus salah dong. Enggak, tentu saya juga membayangkan Yesus tidak pernah bermaksud supaya Yudas Iskariot itu berkhianat. Yesus waktu memilih itu dia mungkin percaya bahwa Yudas, meskipun dia tahu bahwa Yudas Iskariot akan berkhianat,
Tapi dia mungkin juga percaya Yudas punya pilihan bebas, ya, punya kehendak bebas untuk memilih suatu someday memilih tidak berkhianat gitu. Tapi ternyata kan berkhianat juga. Dan sekali lagi, apakah Yudas Iskariot dihukum atas pengkhianatannya? Tidak. Yudas Iskariot itu tidak dihukum atas pengkhianatannya. Yang terjadi adalah Yudas Iskariot menghukum dirinya sendiri. Yesus itu menunggu, saya membayangkan Yesus itu menunggu Yudas Iskariot datang untuk meminta ampun, sebagaimana Petrus juga yang sudah menyangkal 3 kali juga memohon ampun dan menyatakan kesediaan dirinya kembali untuk mengembalakan domba-domba. Coba seandainya waktu itu Yudas Iskariot tidak menentukan hukuman untuk dirinya sendiri, mungkin kisahnya akan lain, tetapi rupanya seperti itu. Dan pertanyaan kedua adalah mengapa kisah itu ditampilkan di sini? Ya supaya kita jangan seperti dia. Kadang-kadang kita itu suka begitu ya. Kita tuh suka menentukan hukuman untuk diri kita sendiri. Banyak itu di kisah di berita-berita orang kenapa-kenapa dia depresi, putus asa, bunuh diri. Orang depresi kenapa terjun dari mana gitu. Orang depresi nabrakin diri, itu kan menghukum diri sendiri sebetulnya kan. Coba kalau dia sebaliknya seperti Petrus yang menyangkal tapi tetap mau datang kembali, memohon ampun dan bersedia melakukan apa yang diminta oleh Yesus, mungkin kisahnya lain. Seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan kesalahan ya enggak juga sih. Kesalahan. Kalau menurut saya ya bukan kesalahan, tapi itu memang udah bagian dari ya udah rencananya aja sih sebetulnya. Gitu. Baik, Romo. Pertanyaan berikutnya tentang pemilihan paus. Waduh, apa lagi nih? Iya. Pertanyaannya dari Paulus. Misalkan jika seorang paus mendadak mengundurkan diri atau meninggal, bagaimana pemilihan paus dan apa kriterianya? Ya, udah pernah nonton itu belum sih? Konklav harusnya ditonton, pernah ya? Itulah mau memilih paus itu kayak gitu tuh. Itu ada juga di kitab hukum kanonik, dan beberapa kali saya mengalami dua pemilihan paus saya selama saya hidup, dari Paus Yohanes Paulus kedua ke Benediktus, terus dari Benediktus ke Fransiskus. Yang rada lama tuh waktu Paus Yohanes Paulus kedua ke Benediktus tuh rada lama ya, kalau nggak salah tuh rada lama tuh beberapa kali karena cerobong asap kan. Jadi kardinal-kardinal seluruh dunia dikumpulkan di Kapel Sistina, terputus dari dunia luar. Lalu mereka mengadakan diskresi di sana, pembedaan roh, lalu mereka akhirnya mencalonkan nama-nama, pemungutan suara, lalu ada kuota-kuota tertentu harus terpenuhi. Lalu tandanya yang bisa dilihat dari orang di luar adalah cerobong asap itu dari kapel. Kalau asapnya hitam berarti belum. Dijeda lagi. Kalau misalnya cerobongnya putih, selesai. Habemus Papam, kita memiliki paus baru. Nah, waktu itu kalau nggak salah waktu Yohanes Paulus kedua ke Benediktus tuh agak lama tuh, sempat beberapa kali hitam terus baru putih. Ini kayak yang Fransiskus ini kayak cuma sekali kayaknya langsung putih itu Paus Fransiskus. Itu nanti kalau misalnya ya semoga aja kita masih hidup, nanti kalau ada pemilihan paus baru lagi jadi bisa nonton langsung dari siaran. Kriterianya jelasnya dari kardinal ya, Romo. Iya jelas dipilih dari kardinal, harus kardinal dulu. Ya, jadi jangan doakan saya jadi kardinal ya, saya nggak mau jadi paus, jadi uskup aja saya nggak mau, apalagi jadi paus. Baik, Romo. Tadi sempat Romo bercerita tentang ekskomunikasi. Ya. Pertanyaannya, siapa yang berkuasa untuk memberikan ekskomunikasi? Uskup. Dan yang menerima kembali juga uskup. Itu yang mencabut hukuman ekskomunikasi juga uskup. Contoh ya. Orang yang ekskomunikasi itu sama sekali nggak bisa terima sakramen loh. Jadi orang yang benar-benar diekskomunikasi oleh gereja, dikeluarkan dari gereja, dia sama sekali tidak bisa menerima sakramen, termasuk sakramen pengampunan dosa. Jadi sebelum orang itu, misalnya contoh nih ya, yang sering sekali dicontohkan waktu kuliah saya sih, misalnya ada orang aborsi. Orang aborsi, meskipun kita kan nggak tahu ya yang aborsi siapa aja gitu. Kita nggak tahu, dia aborsi langsung berhasil terus dia diam-diam, orang Katolik nih. Kita kan nggak tahu nih. Tapi
dia udah terkena ekskomunikasi tuh, dia nggak bisa menerima sakramen. Setiap sakramen yang dia terima itu nggak sah dalam dirinya. Nah, tiba-tiba orang ini yang aborsi ini datang ngaku dosa nih sama saya. Terus dia bilang, Romo, saya sudah melakukan aborsi. Begitu dia ngomong begitu, saya sudah terikat kewajiban, saya nggak bisa memberikan dia pengampunan. Kecuali hukuman ekskomunikasinya dicabut. Nah, di beberapa keuskupan, hak untuk mencabut hukuman ekskomunikasi itu berbeda-beda. Misalnya, di Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Kardinal sudah memberikan hak untuk mencabut hukuman ekskomunikasi itu bagi para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Yang punya surat wewenang, mempunyai surat wewenang itu. Nah, di Keuskupan Timika, tempat saya waktu itu mengabdi di Papua 2,5 tahun, Bapak Uskupnya waktu itu almarhum John Philip Sakil tidak seperti itu. Bapak Uskup almarhum John Philip Sakil mengatakan hukuman ekskomunikasi hanya bisa dicabut oleh uskup. Jadi setiap orang yang habis aborsi, berhubung aborsi di Papua banyak juga, itu nggak bisa dicabut hukumannya oleh imam-imam di sana. Orang itu harus datang ke uskup untuk minta dicabut, baru bisa menerima sakramen kembali. Nah, gitu. Jelas ya? Baik, Romo. Semoga jelas. Karena kejadian itu. Jadi saya cerita aja pengalaman nyata. Baik, Romo Aldo, terima kasih. Sambil mungkin menunggu pertanyaan lain dari Ibu Bapak, saudari-saudara, teman-teman sekalian. Kebetulan ini ada seorang Romo juga, Romo, dari Italia, orang Indonesia kebetulan yang ikut dalam kelas peziarah ini. Namanya Romo Teodoro. Romo Teodoro mau berbagi, menambahkan beberapa penjelasan dari Romo Aldo Silakan, tadi. dengan senang hati. Secara khusus tentang perbedaan rasul dan murid dan apostasi ya. Nah, silakan. Saya manggilnya Fra Teodoro atau Romo Teodoro nih? Fra Teodoro karena kan ini biarawan jadi dipanggil Biarawan Fra ya. aja. Iya. Dengar ya suara ya? Silakan Pastor. Dengar. Wah, mantap ini. Malam Romualdo. Malam. Kalau dari Italia masih sore ya, baru jam setengah iya. 3 sih. Ini cuma mau menambahkan aja. Terima kasih, selamat malam untuk semua kita yang di Indonesia. Mungkin ini cuma nambah sedikit tentang rasul sama murid ya Romo ya. Ya. Karena biasanya itu kan sering mungkin karena kekurangan informasi atau apa sering dipanggil, oh ini rasul, oh ini, jadi dilupain tuh muridnya. Nah tadi kan sempat dibahas tuh yang Paulus itu rasul atau apa gimana? Iya emang dia rasul, tapi bukan murid. Nah berbedanya di situ karena murid itu dipilih dari murid menuju ke rasul. Karena murid itu dipilih, sedangkan rasul itu kan kayak duta gitu, kayak duta Injil atau membawakan kabar gembira gitu. Jadi semua murid tidak semua murid bisa menjadi rasul, sedangkan rasul semuanya adalah murid. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang pada bingung, ini Rasul Paulus atau murid Paulus? Nah, kan keseringan itu ke-12 kalau dalam bahasa Latin itu kan pasti bahasa Yunani, bahasa Romo ya apostolus gitu. Di Italia juga sering dipakai karena murid itu discepolus, sedangkan rasul itu apostolus. Jadi perbedaan dari situ. Jadi kadang-kadang dipakai udah enggak sering pakai lagi tuh namanya murid itu karena keseringan dengan rasul. Oh, ke-12 rasul, ke-12 rasul. Nah, padahalnya awalnya itu ke-12 murid. Nah, makanya di sini dikaitkan lagi tentang tadi, kok Yesus nggak tahu ya kalau nanti ujung-ujungnya Yudas itu nanti dikhianati. Nah, gitu kan. Ajaran dulu waktu di Yunani atau di Galilea, Yerusalem itu kan semua ahli Taurat itu, para murid-murid itu memilih gurunya. Nah, sedangkan Yesus dia pilih sendiri murid-muridnya, itulah beda. Ajaran yang pesan yang saya dapat dari sini bahwa Yesus itu tidak memandang lu itu jelek, lu itu berdosa atau apa enggak. Yang penting kalau lu terima ya udah lu diselamatkan. Nah, jadi saya ngikutin tuh, setuju dengan apa yang disampaikan Romo tadi bahwa seharusnya itu Yudas itu dia kembali tuh datang ke Yesus.
minta maaf ya, udah khianat nih. Nah gitu kan pasti dimaafin tuh. Dia sendiri yang membuat dirinya kayak gitu. Kenapa dia sendiri membuat diri kayak gitu? Lanjut lagi yang tadi, apakah orang yang diekskomunikasi itu ada istilah nih Pak Romo tahu tuh namanya apostasia. Sekarang kan lagi rame-rame tuh ngomong tuh di sini di paroki saya oh ya belum kenal ya. Saya di Italia dari 2009, jadi ya kurang lebih 12 tahun, 13 tahun di sini. Studi juga tadi sempat Romo Purbo ya, karena mungkin kayaknya saya kenal tuh karena saya kuliah di Urbanum, Pontificia Urbanum. Jadi pasti sama Romo Riki yang dari DKI Jakarta juga tahu. Terus banyak tuh, tapi setelah ditabiskan saya dipindah ke Italia Utara di Livorno. Livorno itu dekat, mungkin banyak yang kurang tahu itu tempatnya dekat Menara Pisa. 5 menit, 10 menit dari Menara Pisa ya, menaranya miring-miring itu. Nah, jadi saya ditugaskan di situ. Kenapa 12 tahun di sini? Karena biaranya namanya itu Tritunggal Maha Kudus. Mau ini ngambil semua nih mau dari Bapa Putra Roh Kudus. Nggak ada yang kurang-kurang ini. Jadi Bapa Putra Roh Kudus. Nah, saya orang pertama dari Indonesia gitu. Jadi mau tidak mau harus di sini. Nah, biaranya itu berdiri dari 1198. Nah, jadi lebih tua tuh dari Fransiskan tuh. Cuma dari Asia tuh, dari Indonesia ya, tepatnya dari Asia. Di Indonesia karena Asia tuh udah ada, Filipina udah ada, India udah ada, Korea juga udah ada, Vietnam juga udah ada, cuma Indonesia baru sendiri masih lagi cari nih adik-adik nih. Mungkin ada peserta-peserta di sini mungkin ya lagi pengen mau bergabung. Nah, jadi namanya cuma itu mau karena sekarang itu lagi rame itu di sini di Italia khususnya yang apostasia. Itu kan tergantung dari Bapak Uskupnya ya mau ya. Karena apostasia itu kan biasanya itu mungkin tadi ada yang sempat tanya, biasanya itu kan beda sama diekskomunikasi. Kalau apostasia itu kan dia sendiri yang meminta, saya mau secara tertulis bahwa dari hari ini saya menarik kembali bahwa saya tidak percaya lagi dalam ajaran agama Katolik, jadi saya berpindah. Nah itu, ketika dia mau ingin kembali lagi, itu urusannya dengan Bapak Uskup tuh, bukan dengan imam-imam. Nah, sampai orang-orang yang membuat surat apostasia itu, di kantor paroki pun dia nggak boleh masuk. Di sini juga pernah ada beberapa orang yang, saya kan di sini kalau di Indonesia itu dikatakan kayak rekan, Romo rekan, kalau di Italia namanya wakil pastor paroki. Nah banyak tuh yang sering datang terus kan komunikasi dari keuskupan dengan orang ini nggak boleh dikasih tahu surat baptisnya segala macamnya nggak boleh karena dia itu udah ada surat apostasianya, dia udah mengundurkan diri, jadi nggak boleh sampai harus tatap muka dengan Bapak Uskup. Nah itu diajarkan kembali tuh semua katekis segala macam dari awal baru bisa lagi masuk ke dalam gereja Katolik. Nah jadi mungkin cuma itu aja yang saya nambahkan. Baik, terima kasih banyak Fra Mantap. Theodoro. Calon uskup nih. Oh. Terima kasih sudah ikut berbagi dan mengikuti kelas peziarah jauh-jauh dari Italia Utara ya. Okay. Terima kasih banyak.